Adegan pembuka film, dimulai dengan adegan animasi si Brook yang merupakan kota yang sempurna untuk ditinggali dan membesarkan anak-anak. Sayangnya, 50 tahun yang lalu, seorang pekerja pabrik secara tidak sengaja membalikkan sebotol soda, menyebabkan ledakan pabrik kimia. Sejumlah besar gas beracun bocor dan sebagai akibatnya, hampir setengah dari populasi berubah menjadi zombie. Pemerintah setempat segera bertindak, dan sebuah penghalang dibangun untuk menjauhkan zombie dari orang biasa. Di adegan berikutnya, kita melihat zombie bernama Z, yang tinggal bersama ayah dan adik perempuannya, Zoe. Mereka tinggal di area karantina yang dikenal sebagai Zombietown, yang memisahkan manusia dari mayat hidup. Terungkap bahwa para ilmuwan baru-baru ini merancang perangkat bernama Z-Band, yang mencegah zombie berubah menjadi diri mereka yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan anak-anak zombie untuk masuk ke sekolah manusia, di mana mereka bisa mendapatkan pendidikan yang setara seperti anak-anak manusia. Sementara itu, Z bersemangat untuk menghadiri hari pertamanya di sekolah manusia. Dia mencoba yang terbaik untuk menjadi bugar, karena dia ingin dipilih untuk tim sepak bola. Sebaliknya, ayahnya skeptis, karena ia percaya bahwa manusia tidak boleh dipercaya. Dia juga menyarankan putranya untuk menjauh dari manusia. Di tempat lain, kami diperkenalkan dengan seorang gadis SMA biasa bernama Addison. Dia diterima di sekolah yang sama dengan Z, dan menantikan untuk bergabung dengan regu pemandu sorak. Namun, ia memiliki kelainan bentuk yang langka, yang menyebabkan rambutnya menjadi putih. Karena orang-orang si Brook menentang segala sesuatu yang tidak normal, Addison harus menyembunyikan rahasianya di bawah wig. Dia juga didukung oleh orang tuanya yang bekerja sebagai petugas patroli zombie di Seabrook High School. Keesokan harinya adalah hari pertama sekolah. Z bergabung dengan teman-temannya dan pergi ke sekolah menengah, begitu juga dengan Addison. Zombie senang dengan proposisi untuk akhirnya diperlakukan sama, tetapi ketika mereka tiba di sekolah, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Dikatakan untuk keselamatan siswa manusia, zombie dipisahkan dan diajarkan di dalam ruang bawah tanah yang terpisah. Selain itu, mereka tidak diizinkan untuk berbicara atau bahkan melakukan kontak dengan siswa manusia. Addison percaya bahwa zombie sama seperti manusia, dan mereka harus dibiarkan hidup bebas. Namun, temannya yang populer, Bucky, menentang ide tersebut dan berpikir bahwa mereka lebih rendah. Di ruang bawah tanah, kepala sekolah, Lee, menyapa siswa zombie tetapi dia sendiri tampak jijik dengan mereka. Z bertanya kepada kepala sekolah apakah mereka bisa bermain di pertandingan sepak bola, dan dia menjawab bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan ruang bawah tanah selama waktu sekolah. Meskipun demikian, Z bolos kelas dan menuju ke atas untuk menemukan lapangan sepak bola. Saat dia menyelidiki daerah itu, beberapa siswa memperhatikannya dan mulai panik. Salah satunya membunyikan alarm zombie, menyebabkan kekacauan di gedung. Z mencoba meyakinkan semua orang bahwa dia tidak berbahaya, tetapi manusia tidak mendengarkannya. Segera, dia melihat sekelompok anak laki-laki mendekatinya dan melarikan diri ke ruang aman zombie untuk bersembunyi. Secara bersamaan, Addison juga memasuki ruangan yang sama dan melihat seseorang di dalamnya. Karena ruangan tampak cukup gelap, tak satu pun dari mereka dapat melihat wajah satu sama lain. Addison mulai berbicara dengan Z, tidak menyadari identitas aslinya. Saat itu, lampu kembali menyala, dan ketika Addison menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan zombie, dia meninju wajahnya dengan keras. Namun, dia segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Beberapa saat kemudian, Bucky dan teman-temannya tiba di ruang aman zombie dan membawa Addison pergi. Kemudian, Z mencoba masuk tim sepak bola, tetapi pelatih menolaknya karena peraturan sekolah. Sementara itu, Addison dan siswa lainnya mengikuti audisi untuk mendapatkan tempat di tim pemandu sorak, yang dipimpin oleh Bucky. Setelah performa yang bagus, Addison dipilih untuk tim selain sahabatnya, Bree, ditolak. Melihat Bree sedih, Addison berbicara kepada Bucky dan akhirnya membujuknya untuk mengizinkan Bree masuk. Namun, sebelum mereka berdua dapat bergabung, Bucky menyebutkan bahwa mereka harus melalui tradisi, yaitu melempar telur ke rumah zombie. Duo ini bingung, tetapi demi tim pemandu sorak, mereka setuju.
Di adegan berikutnya, Bucky menurunkan Addison dan Bray di kota zombie dan memerintahkan mereka untuk membunuh salah satu rumah zombie. Addison tercengang dengan lingkungan sekitar, karena ini adalah pertama kalinya dia berada di separuh penghalang lainnya. Saat itu, seorang wanita zombie mendekati kelompok itu, menakuti kehidupan mereka. Akibatnya, Bucky lari ketakutan, sementara Addison dan Bray berlindung di balik beberapa perabotan. Sementara itu, Z keluar dari rumahnya dan memperhatikan mereka berdua. Setelah melihat telur di tangan mereka, Z berasumsi bahwa gadis-gadis itu datang hanya untuk telur rumah. Oleh karena itu, dia berjalan ke dalam, kecewa. Melihat hal ini, Addison menjadi sedih, karena dia percaya bahwa zombie layak mendapatkan perawatan yang lebih baik. Keesokan harinya di sekolah, Addison mendekati Bucky dan memintanya untuk tidak mengganggu zombie, tetapi dia mengabaikannya. Dia kemudian dengan lembut menyentuh rambutnya, memberi isyarat bahwa dia akan mengungkapkan kekurangannya jika dia terus memberontak. Sementara itu, Z dan teman-temannya, Eliza dan Bonzo, memasuki kelas bawah tanah dan mulai mengobrol. Z memberitahu mereka tentang insiden hari sebelumnya, dan menyimpulkan bahwa semua pemandu sorak itu jahat. Saat itu, Addison tiba di ruang bawah tanah dan meminta maaf kepada Z untuk malam sebelumnya. Dia kemudian mengundangnya ke rapat umum, mengejutkan semua orang. Eliza memberitahu dia bahwa zombie tidak menghadiri rapat umum, tetapi Z, yang tampaknya menyukai Addison, mengatakan bahwa dia akan datang. Kemudian, Addison senang melihat Z dan teman-temannya di antara penonton di rapat umum. Sebaliknya, siswa manusia lainnya, termasuk Bucky, sangat marah. Tak lama kemudian, rapat umum dimulai, dan semua orang mulai menikmati pertunjukan. Memanfaatkan situasi, Bucky sengaja menyalakan beberapa lilin api, yang membuat Bonzo ketakutan. Z mencoba menenangkan Bonzo, tetapi dia mendorongnya dan berlari menuju panggung. Z jatuh dan sayangnya, Z bandnya rusak. Dia mulai berubah menjadi zombie yang meledak, tetapi meskipun demikian, dia mengikuti Bonzo untuk menghentikannya. Dalam perjalanan, ia tidak sengaja menabrak beberapa pemain sepak bola, menyebabkan mereka jatuh jauh. Pelatih sepak bola melihat ini dan tampaknya terkesan. Z kemudian berlari menuju panggung dan menyelamatkan Addison agar tidak jatuh ke tanah. Dalam prosesnya, dia entah bagaimana berhasil mengaktifkan kembali kelompok zombienya. Di adegan berikutnya, pelatih membawa Z ke kepala sekolah dan menawarkannya tempat di tim sepak bola. Z setuju, tetapi dengan syarat siswa zombie lainnya diizinkan makan di kantin sekolah, sama seperti manusia. Kepala sekolah dengan enggan setuju, dan Bucky, yang mendengar percakapan mereka, sangat marah karena rencananya gagal. Kemudian, siswa zombie tiba di kafetaria, tetapi siswa manusia seperti biasa membenci mereka. Namun, mereka tidak mengeluh karena mereka sedang menikmati waktu mereka di kafetaria. Sementara itu, Addison terus menatap Z dan memberitahu Bray bahwa dia menyukainya. Beberapa saat kemudian, Z melambai ke Addison, mengejutkan setiap siswa. Addison kemudian berjalan ke meja zombie dan mulai berbicara dengan mereka. Zombie lainnya juga sepertinya menyukainya, tetapi saat itu, pengikut Bucky tiba di sana dan membawanya pergi. Mereka memperingatkannya bahwa Bucky akan marah jika dia berbicara dengan zombie. Setelah ini, Addison berjalan pergi, dan Z mengikutinya ke ruang aman zombie, tempat keduanya menikmati kebersamaan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Addison membawa persahabatan mereka ke tingkat berikutnya dengan mengungkapkan bahwa dia memiliki rambut putih. Keesokan harinya, Z memainkan pertandingan sepak bola pertamanya, tetapi gagal tampil dengan baik dan mengecewakan semua orang. Selama turun minum, pelatih menanyakan tentang kekuatannya selama rally semangat. Saat mengingatnya, Z menyadari bahwa band zombienya dapat memberinya Zomboos. Dia segera menuju ke Eliza, yang merupakan ahli komputer, dan meminta agar dia meretas band zombie miliknya. Eliza awalnya menolak, mengklaim bahwa itu curang, tetapi ketika Z menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak fasilitas jika dia memenangkan permainan, dia setuju. Setelah meretas Z band, Z memasuki lapangan lagi, dan kali ini, ia mencetak banyak gol. Zomboos melakukan keajaiban untuknya, dan akhirnya, timnya menang.
Semua penonton bersorak untuk Zen, tetapi Baki tampaknya iri. Keesokan harinya, sikap siswa manusia terhadap siswa zombie berubah, dan mereka mulai menjadi teman. Sekolah mereka memenangkan pertandingan sepak bola 1-1 dan Z akhirnya menjadi siswa paling populer di sekolah menengah. Baki, karena cemburu, mendekati Addison dan memintanya untuk memilih antara menjadi pemandu sorak pro dan zombie pro. Addison selalu ingin menjadi pemandu sorak, jadi dia dengan enggan menerima posisi pemandu sorak. Dengan ini, dia tidak diizinkan untuk mendukung Z selama pertandingan sepak bola, terlepas dari permintaannya. Suatu malam, Addison menerima pesan dari Z, memintanya untuk menemuinya di penghalang. Di adegan berikutnya, Addison bertemu Z, yang membawanya ke pesta kota zombie. Addison senang berada di pesta, jadi mereka berdua mulai bersenang-senang. Setelah beberapa saat, Addison memperhatikan Zoe, yang sedang menyemangati dirinya sendiri. Dia memuji pemandu soraknya, dan keduanya dengan cepat menjadi teman. Beberapa saat kemudian, Addison juga bertemu Eliza dan menganggapnya cerdas dan menarik. Saat mengobrol berdua, Eliza berangsur-angsur menganggap Addison sebagai manusia yang keren. Segera, Z membawa Addison ke taman cahaya zombie, dan saat mereka semakin dekat, Z memperhatikan rambut putihnya dan memuji keindahannya. Keduanya akan saling berciuman saat patroli zombie tiba dan menutup pesta. Z melarikan diri, dan petugas itu membawa pulang Addison. Belakangan, orang tua Addison mengetahui bahwa putri mereka bertemu dengan seorang pria dan menanyakan tentang dia. Saat Addison menolak untuk mengungkapkan apapun, orang tuanya memerasnya dengan melarangnya berpartisipasi dalam pemandu sorak. Keesokan harinya di sekolah, Z dan Eliza membahas perubahan beberapa fungsi dari band zombie. Sayangnya, pengikut Buki tidak sengaja mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa dia telah berselingkuh dengan Z-Band. Segera, mereka memberitahu Buki tentang rahasia itu, dan berencana untuk menyabotase Z. Setelah beberapa saat, mereka pergi ke Eliza, dan diam-diam mencuri komputer pertasannya. Di sisi lain, Z bertemu Addison, yang mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya ingin bertemu dengannya, karena mereka tidak tahu bahwa dia adalah zombie. Kemudian di rumah, Z menggunakan bantuan Z-Band-nya, dan mencoba mengubah penampilannya. Di tempat lain, Addison akan memberitahu orang tuanya tentang kebenaran, tetapi saat itu, Z muncul, menyamar sebagai manusia normal. Dia membuat orang tuanya terkesan dan mengajak Addison berkencan. Kemudian, saat pasangan yang baru terbentuk itu berada di sebuah restoran, Addison mengungkapkan ketidakpuasannya karena mereka mengubah diri mereka sendiri daripada mengubah pemikiran masyarakat. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke pertandingan kandang, di mana seluruh penonton bersorak untuk Z dan timnya. Anehnya, Addison juga mendukungnya, meskipun diperintahkan oleh Baki untuk tidak melakukannya. Sementara itu, pengikut Baki merusak komputer Eliza, dalam upaya untuk menghancurkan Z-Band Z. Segera, rencananya berhasil, dan Z tidak dapat menggunakan Zomboos. Namun, dengan tekad dan ketekunannya, ia berhasil bermain dengan indah dan mencetak gol kemenangan untuk timnya. Sama seperti Z sedang merayakan dengan rekan satu timnya, para pengikut Buki menghancurkan Z-Band, dan menjadikannya offline. Akibatnya, Z, bersama Eliza dan Bonzo berubah menjadi zombie dan mulai menyerang manusia. Z mengejar Baki, tetapi patroli zombie tiba dan mengendalikannya. Dalam waktu singkat, semua manusia mulai meneriaki para zombie, jadi Addison melawan mereka dan mengkritik keegoisan manusia. Dia juga mengungkapkan bahwa Z telah mempertaruhkan nyawanya untuk memimpin tim mereka meraih beberapa kemenangan. Dia kemudian melepas wig-nya, memperlihatkan rambut alaminya kepada semua orang, tetapi penonton mencemoohnya. Setelah ini, zombie dikembalikan ke kota zombie, sementara Eliza kecewa pada manusia, mengklaim bahwa mereka tidak akan pernah berubah. Di sisi lain, para zombie kini telah kembali ke kelas bawah tanah. Setelah mengetahui bahwa Eliza berencana menyabotase kompetisi kejuaraan pemandu sorak, Z dan Bonzo buru-buru menghentikannya. Saat mereka tiba, Z mencoba membujuk Eliza untuk berhenti, tetapi Addison datang dan mendukung Eliza. Namun, Z meyakinkan mereka bahwa ini bukanlah cara zombie untuk membalas.
Di tengah diskusi panas mereka segera menyadari bahwa kinerja sekolah mereka tidak berjalan dengan baik dan akibatnya, penonton mulai mencemooh mereka. Saat itu, Zoe berjalan ke atas panggung dan mulai tampil sendiri. Melihat ini, Z mengumpulkan zombie dan pemandu sorak dan tampil di atas panggung. Sementara itu, Bucky terkesan dengan keberanian Zoe kecil, jadi dia berubah pikiran dan bergabung dengan zombie di atas panggung. Bersama-sama, mereka menampilkan rutinitas tarian yang mengesankan, yang membuat penonton menjadi hiruk-pikuk. Setelah pertunjukan, Z dan Addison saling berpelukan. Film kemudian dipotong menjadi beberapa hari kemudian, di mana terungkap bahwa Seabrook High School tidak memenangkan kompetisi. Namun, yang mereka menangkan adalah persepsi manusia, yang kini mulai menyukai zombie. Film berakhir saat zombie dan manusia menari bersama, dan merayakan festival di kota zombie.